beberapa video sebelumnya, kita sudah banyak mengupas tentang peninggalan sejarah yang ada di Sulawesi. Setiap peninggalan itu selalu menimbulkan tanda tanya besar yang pada akhirnya mendorong para ilmuwan untuk terus menggali bukti-bukti sejarah selanjutnya. Dan hal itu akan kembali membawa kita kepada sebuah gua atau beberapa gua yang ada di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Yang menarik dari gua ini adalah karena adanya kuburan yang ditemukan di dalam gua tersebut. Gua ini ditemukan di pinggiran Danau Poso yang berada di desa Tonusu, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di dalam gua tersebut terisi banyak sekali kerangka manusia yang kabarnya sudah berada di sana selama ratusan atau bahkan ribuan tahun lamanya. Sebenarnya penemuan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebagai sebuah danau purba, Danau Poso kerap kali menjadi lokasi ditemukannya banyak benda-benda peninggalan prasejarah. Dan hingga hari ini tercatat sudah ada belasan situs kuburan prasejarah yang ditemukan di sekitaran Danau Poso ini. Lantas, mengapa banyak kuburan di situ? Dan dulunya tempat-tempat itu digunakan sebagai apa? Kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Kuburan-kuburan ini berada di ceruk-ceruk tebing yang mengapit danau dan sungai. Di dalamnya ditemukanlah berbagai artefak berupa peti-peti kuno yang bermotif hewan, tulang belulang, serta benda-benda prasejarah lainnya yang tentu saja punya nilai historis dan budaya di dalamnya. Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, budaya menyimpan kerangka di dalam gua seperti ini bukanlah hal yang baru di wilayah Sulawesi. Pasalnya, orang-orang di Toraja dan Nias pun juga punya tradisi seperti ini. Sejauh ini ada 19 situs yang ditemukan kalau di sekitar danau. Paling banyak ditemukan di daerah aliran sungai. Demikian ucap peneliti yang menemukan kuburan tersebut. Budaya penguburan gua di sekitaran Danau Poso memang diyakini telah ada sejak zaman prasejarah. Dan perlahan-lahan budaya ini mulai ditinggalkan sejak masuknya agama Kristen di wilayah Poso antara abad ke-19 hingga abad ke-20 yang lalu. Di zaman dulu, suku Pamona memang memiliki adat mengubur jenazah ke dalam gua. Sama halnya dengan orang-orang di Toraja. Tak heran apabila beberapa gua dari peninggalan suku Pamona ini kerap kali dijumpai banyak tulang belulang dan kerangka manusia di dalamnya. Salah satu gua yang paling populer adalah Gua Latea. Gua Latea ini telah berusia 30 juta tahun lamanya. Gua inilah yang menjadi saksi bisu masa lalu suku Pamona. Dulunya, nenek moyang suku Pamona hidup di bukit-bukit. Nampaknya, salah satu budaya mereka adalah meletakkan rekannya yang telah wafat ke dalam Gua Latea ini. Gua Latea sendiri terbagi ke dalam dua. Bagian pertama letaknya di sebelah bawah dan terdapat 4 peti jenazah dan 36 buah tengkorak manusia. Bagian kedua gua berada di sebelah atas dan terdapat 17 pasang peti jenazah dengan 47 buah tengkorak serta ada 5 buah gelang tangan juga yang ditemukan. Gua-gua inilah yang tentunya menjadi sumber sejarah para arkeolog di Sulawesi. Ada banyak cerita yang bisa diungkap dengan meneliti di gua-gua ini. Salah satunya adalah fakta bahwa suku Pamona memang punya hubungan kekerabatan yang erat dengan suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan hubungan kedua suku ini terbilang sangat erat. Tak heran
apabila keduanya pun punya tradisi yang hampir sama. Memasuki abad ke-19, tradisi ini memang mulai ditinggalkan oleh orang-orang Pamona. Salah satu alasannya adalah dengan masuknya agama Kristen ke wilayah Poso. Hal ini menjadikan sebagian besar orang Pamona memeluk agama Kristen, dan tentu saja mereka diharuskan untuk taat dengan ajaran agama mereka. Alhasil, budaya semacam ini pun mulai ditinggalkan, dan kini hanya menjadi bukti sejarah saja. Dan sebenarnya, tidak ada yang salah dengan meninggalkan budaya ini. Mempertimbangkan aspek moral dan adab yang dianut saat ini, maka jelas budaya penguburan semacam ini sudah tidak relevan lagi. Meski begitu, daerah-daerah di Toraja berhasil mengakulturasikan budaya ini dengan agama mereka, dan justru menjadi keunikan tersendiri bagi mereka, mendatangkan banyak wisatawan dan menguntungkan daerahnya sebagai daerah pariwisata. Dan ini juga sah-sah saja. Budaya adalah hasil dari perilaku dan warisan yang ada sejak zaman dulu. Tidak dapat dipungkiri, ada beberapa budaya yang sifatnya menyimpang dari norma yang ada pada saat ini. Namun, bukan berarti kita harus menutup mata dari budaya tersebut. Terlepas dari pilihan antara melestarikan atau meninggalkan budaya itu, saya rasa ada aspek sejarah yang lebih penting dan lebih utama yang perlu kita kaji pada peninggalan-peninggalan budaya tersebut. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Cukup singkat, karena memang informasi yang saya dapatkan soal gua kuburan purba ini masih sangat minim. Kebanyakan hanya membahas tentang gua ini sebagai objek wisata, dan sangat jarang yang membahas tentang aspek historisnya. Olehnya itu, kalau kalian punya informasi tambahan atau koreksi, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Mari kita membuka ruang diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.